Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini. Kase langkah mundure langkah kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali ya. Dimana kemarin malam kita mendapatkan banyak informasi dari anak buahnya si Blaruksa, teman kerjasama kita. Dimana si Barwasa itu membawakan sebuah kabar rombongan dari Rangsang Jolang itu mengirim banyak mayat yang sudah terinfeksi oleh virus yang mematikan teman-teman ke arah bagian kita, dan itu sudah benar-benar terjadi ya. Mayat-mayat itu yang sudah dipakaikan perhiasan gelimangan harta agar tujuan si Rangsang Jolang itu siapapun yang melihat mayat-mayat itu akan tergiur dan mendekat dan mengambil, yang akhirnya itu akan tertular oleh virus tersebut. Alhamdulillah kita bisa menghandle itu semua untuk pasukan-pasukan para sahabat yang lainnya dari kami, tetapi warga sekitarnya yang tidak bisa dibendung teman-teman. Ada satu kelurahan yang warganya itu habis, tinggal satu-satunya ya. Tinggal Pak Lurah sama warganya. Yang satu itu si Tondel itu ya. Itu mereka itu terserang wabah itu semua sampai mati semuanya. Nah, di saat yang bersamaan itu saya kan ditugaskan untuk mencari Empu Majeri, di mana Empu Majeri itu yang dipesan senjata oleh Rangsang Jolang teman-teman. Perlu digarisbawahi di sini ya, itu pesan bukan pusaka tapi senjata untuk perang. Yang namanya senjata kan mungkin meliputi pedang, panah, seperti itu mungkin. Jadi posisinya bingung. Mungkin saja kalau itu pesanan pusaka kan kita bisa mencari penawarnya ya. Kalau urusannya itu senjata yang digunakan untuk perang kan ya senjata sih ya. Itu teman-teman ya. Dan sampai malam hari ini kita belum tahu ada informasi apa lagi yang nanti kita dapatkan. Yang kita ketahui permasalahan saat ini yaitu Rangsang Jolang masih menebarkan mayat-mayat yang bervirus itu di wilayah bagian kami ya. Semoga setelah dari kelurahannya si siapa itu Lurah Suhat itu tidak ada korban lagi ya. Setelah memberitakan ini ya, mungkin menggunakan spanduk ditempel-tempel di pohon ya, biar Daripada baca. Ya terkadang susah teman-teman. Kalau urusannya itu harta itu matanya hijau, kuning, di langit yang biru. Ya, bukan hanya bangsa jin, bangsa manusia saja terkadang Padha wae. ngana. Aku tuh Gusti Allah. Apa Gun? Aku tuh Gusti Allah. Ya pokoknya seperti itu lah ya. Ya teman-teman, merah kuning hijau di langit yang biru kalau masalah bicara harta, melupakan Segalanya dan buta. Ya saya yakin sedulur semua sih tidak termasuk golongan-golongan yang seperti itu teman-teman. Allahumma Amin. wes saja. Itu teman-teman informasinya. Kita akan melanjutkan menggali informasi lebih lanjut lagi sebelum drama saya dengan Blaruksa yang teman kerjasama kita itu akan dilakukan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tim Kase langkah mundure langkah kencote. Oke, buat sedulur semuanya jangan lupa sebelum nonton video Tim Kase, alangkah baiknya beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Salat TTS. Jangan lupa itu TTS diselesaikan karena ada hadiah di level-level tertentu. Oh ya, banyak yang tanya masalah hadiah di yang WA kan. Itu kan nanti ada formulirnya Ada ya. formulir. Kalau udah di level misalkan yang pertama kan di level 11 atau 12 lah ya. Itu nanti ada formulir ketika masuki level tersebut gitu. Nanti ada level lagi misalnya 12, entah itu 24, entah itu 25, 27 ini kan misteri. Itu private bonus ya. Oke, selesaikan. Ada yang mendapatkan pulsa 500.000. Ya, ada. Mantap. Di level berapa itu? Yang pertanyaannya udah meliputi
musuh-musuh dari tim gas yang dulu-dulu. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah kalian masih terhindar dari mayat-mayat yang disebarkan oleh rangsang colang? Alhamdulillah Patih, saya dalam keadaan baik. Akan tetapi untuk mayat yang sudah tersebar luas itu ada salah satu warga yang kehilangan satu kelurahan itu. Astagfirullah. Memang wabah yang disebarkan oleh rangsang colang itu sangatlah berbahaya manusia. Saya datang menemui kalian juga ingin menyampaikan hal ini kepada kalian semua, bahwasanya pasukan yang sudah dilatih oleh Martaji, mereka semua telah mati terkena wabah dari mayat itu. Tidak ada yang tersisa satupun. Tapi yang Martaji sendiri bagaimana Patih? Untuk Martaji, alhamdulillahnya, pada saat itu Martaji tidak berada di tempat itu. Apakah mayat-mayat itu tersebar di wilayahnya yang Martaji? Itulah permasalahannya. Setelah kami selidiki dan setelah kami amati, tidak ada mayat satupun di tempat itu. Yang menjadi pertanyaannya, siapa yang pertama kali tertular ataupun membawa wabah itu ke tempat itu? Itulah yang menjadi pertanyaan saya selama ini. Sempat saya berpikiran buruk terhadap rombongan yang bekerja sama dengan kita semua. Baruksa maksudnya Patih. Benar sekali. Itu sempat saya berpikiran buruk terhadap mereka. Akan tetapi karena belum ada bukti yang membuat mereka itu benar-benar melakukan itu, saya belum bisa menuduhnya dengan jelas. Ataupun untuk saat ini saya masih curiga dengan rombongan mereka. Dan saya pun masih mencari apakah benar rombongan mereka lah yang telah menyusup dan menyebarkan virus itu kepada pasukan yang dilatih oleh Martaji. Karena rombongan mereka lah yang dapat berhak masuk dengan mudah ke dalam lingkup pertahanan kita. Tidak ada yang tersisa satupun Patih. Tidak ada satupun yang tersiksa dari pasukan yang dilatih selama ini oleh Martaji. Dan saya pun memikirkan sesuatu mengenai wabah yang disebarkan oleh rangsang colang ini. Yang pertama, saya akui wabah ini wabah yang sangat mematikan. Tapi ada kejanggalan di sini. Jika memang wabah itu menular dengan cepat dan mematikan, mengapa rangsang colang masih sempat memberikan sebuah perhiasan yang begitu banyaknya terhadap mayat-mayat yang sudah terkena wabah itu? Mengapa mereka yang menaruh harta itu terhadap mayat-mayat tidak terkena wabah itu juga?
apakah dari pihak Rangsang Jolang ini sudah menemukan penangkal ataupun obat Penawar. dari wabah ini? Iya ya. Sedangkan membawa atau menyebarluaskan di sini kan harus melalui tangannya. Benar sekali. Itulah yang masih menjadi pertanyaan saya. Dan sahabat kita yang ahli dalam pengobatan, mereka semua sedang meneliti wabah apakah yang terkandung di dalam mayat-mayat itu. Dan obat apakah yang pantas untuk menangkal wabah ini. Karena saya rasa ini sangat berbahaya jika wabah ini terus menyebar. Bukan hanya dari pasukan kita saja yang terkena wabah itu. Akan tetapi mereka makhluk-makhluk yang tidak tahu apa-apa akan terkena imbasnya. Lantas untuk saat ini apa yang harus saya lakukan, Patih? Mungkin hal yang perlu kau ketahui saat ini, tanyakanlah kepada mata-mata yang sudah disiapkan, bagaimana cara mereka, pihak dari Rangsang Jolang, menyebarkan mayat-mayat itu. Atau jika memang bisa lebih dalam lagi, penawar apa yang digunakan untuk menawar wabah ini? Jika memang si rombongannya Blaruksa, kita curigai salah satu penyebab matinya pasukan Eyang Martaji. Apakah ia mau menunjukkan itu, Patih? Apa kita pura-pura tidak tahu saja? Saya masih mencurigai, dan saya pun belum mengatakan bahwasanya dari pihak mereka lah yang melakukan ini. Maka dari itu, untuk kita tetaplah biasa terhadap mereka. Kita harus bisa mencari ataupun menggali kesalahan-kesalahan dari mereka. Baiklah jika seperti itu, Patih. Nanti saya akan temui si Parwasa. Cuma, ya nanti paham Patih. Siap. Saya pun jujur saja, baru kali ini saya dibuat pusing dalam sebuah permasalahan. Karena sepengetahuan saya, di dalam sebuah peperangan, jika mereka menggunakan senjata untuk menyebarkan penyakit seperti ini, itu bukan layaknya mereka itu pendekar. Tapi menghalalkan segala cara, Patih. benar sekali, dari pihak Rangsang Jolang tidak memandang itu, akan tetapi yang dia inginkan, siapapun yang mengganggunya harus mati. Baik, Patih. Saya akan melaksanakan tugas itu untuk menggali dalam terhadap si Parwasa, anak buah dari Blaruksa itu. Baiklah, jika ada sesuatu hal yang penting yang sudah kau dapatkan, beritahu saya. Dan begitu pula dengan saya. Jika saya sudah mendapatkan kabar yang sangat penting, saya akan cepat mengabari kalian semua. Baik, Patih. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika memang Blaruksa adalah salah satu musibah bagi kita kecolongan banyak poin.
di sini. Tapi mainnya halus banget. Tapi itu sih belum bisa dipastikan informasi dari Padu. Kita harus benar-benar jeli dan selidiki. Kejadian ini mengingatkan suatu kejadian tempo lalu. Makhluk yang benar-benar kita percayai justru malah berkhianat dan sangat menyakitkan waktu itu ya. Bismillah, yuk kita nemui si Parwasa. Salam. Waalaikumsalam. Bagaimana Parwasa? Sebelum saya mengutarakan, ya benar, kau benteng dulu. Kalian kemana saja? Larut malam baru datang kemari. Ada informasi penting yang harus saya sampaikan terhadap kalian. Informasi apa itu Parwasa? Pesanan senjata yang dipesan Rangsang Colang kepada Empu Maceri sudah selesai semua dan sudah diserahkan kepada Rangsang Colang. Tetapi tidak apa-apa. Saya yakin pasukan dari pihak kalian pun memiliki senjata untuk melawannya. Seperti ini Parwasa. Sebelumnya saya mohon maaf. Ada sesuatu hal yang juga ingin saya tanyakan terhadapmu. Tanyakan saja. Selagi saya bisa menjawab, saya akan menjawabnya. Ini melalui pemikiran nalar saja. Kau mengatakan bahwasanya mayat-mayat yang disebarkan di sini di wilayah kita itu mematikan jika disentuh. Benar sekali. Lantas bagaimana Rangsang Colang itu membawa mayat-mayat yang menular itu ke daerah sini, sedangkan informasinya bahkan mayat itu sudah dipakaikan perhiasan-perhiasan yang mewah. Ya, Seharusnya kan yang memakaikan dan yang membawa terkena dan tertular. Itu seperti apa? ini yang belum saya sampaikan kepada kalian. Saya pun merasa terheran-heran di sini. Saya belum pernah melihat sekalipun makhluk yang sebegitu rupanya. Maksudmu? Rangsang Colang memiliki makhluk yang sangat aneh. Saya sudah kesana kemari di muka bumi ini. Saya melihat makhluk yang sangat aneh-aneh, tetapi tidak seaneh ini. Rangsang Colang memiliki hanya dua makhluk ini. Dia yang ditugaskan untuk memakaikan perhiasan serta membawa mayat-mayat itu. Makhluk apa itu maksudmu? Saya tidak tahu dari jenis apa makhluk ini. Badannya itu logam semuanya. Logam? Berwarna kuning. Badannya terbuat dari logam? Benar. Kalau kau memang mengetahui makhluk yang berjenis dari logam, mungkin saja kau mengerti. Coba ciri-cirinya seperti apa? Dia bergerak atas perintah langsung dari Rangsang Colang hanya dengan mengatakannya. Suara maksudmu? Benar. Hanya dengan suara. Perintah suara? Perintah suara. Badannya penuh logam. Berwarna kuning. Tetapi ada keanehan di sini. Kalau kita sebagai makhluk, kita bergerak dengan lemas. Dia tidak. Dia seperti terbata-bata. Seperti apa? Apa bisa kau contohkan geraknya? Seperti apa gerakannya? Saya hanya melihat ketika dia memakaikan perhiasan kepada mayat-mayat tersebut. Seperti ini contohnya. Semisal di sini ada mayat. Ya. Dia mengambil, memakaikannya. Pelan, namun cepat. Nah, pelan namun cepat. Itu yang saya tidak mengerti.
Dari sekian ratus bahkan sekian ribu mayat yang sudah meninggal dan lalu disebarkan. Hanya oleh 2 makhluk itu. Hanya 2 makhluk itu dalam waktu 1 malam dia bisa menyelesaikannya. Dia bisa mengirim mayat-mayat tersebut ke tempat kalian. Saya sangat dibingungkan dengan makhluk tersebut. Mana serba di logamnya robot. Ya aku mikir ngono, Mas. Dan saya rasa dia bukan dari golongan kami. Bukan dari golongan jin. Bernyawa atau tidak? Saya rasa tidak. Dia bergerak hanya setelah Rang Sangcola mengeluarkan suara untuk memerintahkan 2 makhluk itu. Saya katakan makhluk karena dia bergerak. Tetapi saya tidak bisa katakan dia makhluk. Karena tidak seperti makhluk pada umumnya. Seperti kita. Seperti manusia baik. Seperti manusia seperti kalian. Ataupun saya. Masa teknologi canggih banget langsung dulu sana punya robot itu ya. Masa sih, Mas? Nah, zaman semuanya sana Warnanya kuning lagi. Ya kayak robot pamuk. Apa sih yang direncanakan di dunia Google ada teknologi seperti itu? Makhluk itu bernama robot. Kau mengatakan itu robot? Mungkin. Nih, apakah ada mungkin kabel-kabel yang menghubungkan di satu logam satu dengan yang lainnya? Di setiap sikunya Ya, ada urat yang keluar. urat atau apa? Mungkin Saya tidak tahu. Yang saya tahu itu urat di setiap sikuannya. persendiannya ya. Apakah dia bersuara? Tidak mengatakan sepatah kata pun. Walaupun Rang Sangcola sudah memerintahkan ini dan itu, tetapi tidak ada kata-kata. Baik saya lakukan ataupun siap Tuan ataupun apa, saya tidak mendengarnya. Rang Sangcola mengatakan dia langsung mengerjakan. Tidak ada sepatah kata pun yang Tanpa keluar. istirahat pun. Ini yang membuat saya takjub. Tidak ada sepatah kata pun dan saya lihat sendiri tidak diberi makan 1 butir nasi ataupun apa. Robot. Masa sih? Presiden. Tangan tulang itu kayak raya. Bisa membeli teknologi apapun. Kalau di bahasa kami itu masuknya itu logam kan? Jujur bikin masuk logika Logam gitu. kuning, yang dalam badannya robot. keras. Wah, gerakannya kaku. Bentuk wujud-wujudnya seperti pada jin umumnya. Hampir seperti manusia. Robot. Canggih tapi. Cuma tidak sempurna manusia memang. Ya, baiklah. Berarti pengiriman mayat itu dan yang memakaikan itu dari bangsa robot. Kalau kau mengatakan robot mungkin iya. Saya tidak tahu apa nama makhluk tersebut. Lalu ada informasi penting satu lagi. Apa itu? Ternyata setelah saya selidiki, mayat-mayat yang disebar oleh Rang Sangcola di wilayah kalian yang sudah berpakaian dan berhiaskan emas ataupun perhiasan itu sudah dicampur. Sebagian mayat-mayat yang tergeletak itu ternyata masih ada yang hidup. Maksudmu apa? Tidak semua yang tergeletak yang kau lihat itu semuanya mati. Banyak sekali yang masih hidup. Ini untuk mengapung kalian. Maksudmu gimana maksudmu? Setelah mayat-mayat itu dikirim ke wilayah kalian, nanti Rang Sangcola akan mengirim lagi dari timur sebuah bala pasukan. Setelah kau ingin kabur ke sana, para mayat-mayat yang
sudah dicampur dengan makhluk-makhluk yang masih hidup. Dia akan bangun, lalu akan mengepung kalian. Saran saya, sebelum kalian dikepung, benar-benar dikepung oleh pihak musuh Rangsang Cholang, saya sarankan kalian untuk kabur ataupun pergi. Minimal kalian bergeser. Berarti kita posisinya ada di tengah-tengah. Benar. Nanti ketika kesini ada serangan, mayat-mayat yang pura-pura mati akan bangun Akan bangun. dan menyerang. Benar. Pinter banget. Rangsang Cholang ternyata. Saya sarankan kalian beritahu semuanya sahabat kalian tentang hal ini, tentang semuanya. Lalu bergegaslah, kalian bergeser, atau lebih baik kalian pergi sekalian. Jangan terlalu dekat dengan wilayah yang sudah disebarkan mayat-mayat itu, atau kalian akan terancam bahaya. Luar biasa, pinter banget tadi itu ya. Hanya itu informasi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum, Nang. Yang Martaji, apa yang telah Martaji lakukan? Dirungokna temen omongane kae. Dibunuh yang? Gak usah dirungokna omongane kae, Nang. Gebrus tok. Masa ana makhluk sing wujudnya kayak Diana lah. Serah mungkin ana makhluk kayak kae, Nang. Muka sing wis mateni anak buah nyong kok. Aku kesel-kesel ngelatih. Jingan pancen. Anu kepriye? Perwasan dibunuh. Ya, ini masih anak buahnya yang Martaji bagaimana? Berarti udah habis semua yang? Wis mati kabeh, Nang. Ini. Aku sudah pasukan maning. Ini yang, ini penting yang. Apa ini udah benar-benar dipastikan dia penyusup? Sapa maning sing bisa mlebu maring pertahanane derek? Bung makhluk wedok. Bajingan masuk. Wis ora dirungokna omongane kae. Kowe arep njebak kabeh pada. Ya sikile dipikir njajal ndi ana si makhluk sing wujude kaya kae. Ngomongnya udah gak masuk akal maksudnya. Iya. Sekarang ngomongane tok be. Lah. Ngalor ngidul ngetan ngulon ranggena. Sing kita iki penang. Ributnya. Wis gari lurus bedrak tujuannya apa? Serang sisan. Siap nape rencanane? Serang langsung bae. Nyawu salah sabar nyupen ngabisi kek. Bala-balane ke Miki bajingan sih. Yang sabar istighfar yang. Astagfirullahaladzim ya Allah, ya Allah. Nyong gelapat nang. Aku sekarang pasukan wis siap banget menghadapi peperangan iki ya. Aku ngomong karo Bilo Patre kepriwe mengko nang. Wong aku nglatike wong loro karo Bilo Patre. Astagfirullah. Jujur kok mati. Berarti saya fokus mencari itu aja Bayang. Penawarnya Bayang. Mending dirempuk bae. Gagian gawe rencana. Ayo nyerang langsung bae, Nang. Ya. Aku tak ngomong karo kanca batin liyane bae. Ya saya sih ngikut saja yang. Ya sementara iki ya. Paling Nang mbok ngasih warga-warga sing ana ning kene, makhluk-makhluk sing ana ning kene sing ora ngerti permasalahan dhewek. Kenang wabah sing kirim ning Rangsang Cholang kene. Paling kok aduh nginget nang gue. Soale ki salah siji tanggung jawab dhewek Nang. Mbok ngasih makhluk sing ora ngerti apa-apa dadi korbane sih. Yang. Matur suwun yang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya wis beli lah. Ya wis, nyotok ngomong paling sedulur sing liyane lah wis. Kon gawe rencana bae ayo serang bae lah.
kesawan. Ya wis. Assalamualaikum lang. Waalaikumsalam. Apa sih? Barwasa dibunuh oleh yang Martaji. Berarti Mas, berarti itu sudah pasti Barwasa itu pelakunya. Pusing aku sumpah. Yang masalah itu kan ucapan dari Patih sendiri kan mengatakan itu sih belum pasti. Belum pasti. Cuma karakternya yang Martaji memang seperti itu. Apalagi yang Martaji kan sakit hati banget. Semua prajurit yang dilatih sama yang Martaji habis di kena virus itu. Yuk, pusing. Kejebak lagi berarti kita. Yang sudah. Ya, Dan teledor. astagfirullah.